Saya mau bilang bahwa ketika kalian beli blue chip, nggak harus kalian itu pasti cuan gitu. Nah, pola pemikiran seperti ini tuh harus dirubah. Jangan mau yang gampangnya aja gitu, karena saham blue chip pun kalau kita beli itu di valuasi yang sangat-sangat mahal, dan itu memang diharuskan ketika dia sudah masuk saham blue chip, valuasinya pasti mahal. Itu artinya kalian harus berpikir-pikir ulang untuk masuk ke dalam saham ini, karena sudah banyak yang masuk dan mereka juga butuh untung gitu. Nah, ini saya mau bahas tentang Astra International Tbk. Saham ini itu kalau kita lihat, kalau kita investasi di tahun 2016, maka kita udah loss, profitnya udah loss sekitar 40% atau 35% dari harga 9.150 sampai 5.850. Nah, kita melihat bahwa ini saham blue chip, memang saham blue chip. Lihat market cap-nya, raksasa banget, 236,83 triliun, bayangin. Nah, mari kita lihat sebenarnya Astra, bagi yang belum tahu, adalah perusahaan yang bergerak di sektor industrial. Subsektornya Multisectors Holdings. Nah, kalau kita lihat motor-motor yang ada di Indonesia, nah kita pasti ngeh sama Astra International ini. Nah, salah satu karakteristik dari blue chip itu adalah sudah listing di Bursa Efek begitu lama, dan perusahaan ini itu sudah tahan banting. Hanya itu aja, bahwa perusahaan ini sehat, sudah tahan banting, market cap-nya sangat banyak, dan itu belum tentu kita harus cuan gitu, karena yang lain juga butuh cuan, butuh untung. Nah, kita lihat bahwa di sini shareholders composition-nya 50% dimiliki oleh Cardin Cycle dan Carriage Limited, sedangkan masyarakatnya itu 49,89%. Ya, secara komposisi pemegang saham ini udah ideal lah ya, udah ideal. Mari kita lihat bagaimana sih fluktuasi harga sahamnya. Nah, kita baru tahu bahwa pada 6 bulan terakhir memang saham ini dalam masa-masa uptrend atau bullish ya. Tetapi kita juga masih wait and see. Kalau kita lihat cenderung wait and see para pemegang saham Astra ini untuk mengetahui bagaimana perkembangan PPKM pandemi COVID ini. Nah, kita lihat selama 5 tahun, apa nggak boncos ketika kalian beli di harga 9 ribuan, terus sekarang udah 5.800, 9 ribuan pada tahun 2017. Terus kalian mikir bahwa saham blue chip udah pasti untung, ya udah, gitu susah. Nah, di sini kita lihat bahwa pada 5 tahun terakhir dia sudah minus 16,13%. Pada 3 tahun terakhir udah minus 21,74%. Secara finansialnya udah pasti sehat lah ya. Dia dikatakan blue chip ya karena finansialnya bagus, manajemennya bagus, perusahaan tahan banting gitu. Justru dan pada tahun 2021 aja dia udah untung lumayan ya, dan statistiknya juga udah oke dibanding tahun 2020 dan udah oke dibanding tahun 2021. Walaupun memang terkendala pandemi. GCG-nya apalagi yang mau dipikirin, GCG udah pasti bagus. Gitu ya. GCG-nya udah pasti bagus, kebijakan-kebijakan pemerintah juga mendukung banyak soal Astra ini. Nah, kita lihat ke statistiknya, gila nggak tuh? Di tahun 2021 saja dia udah 493 IPS-nya. Kita belum tahu pendapatan di kuartal 4 bagaimana. Tetapi kita melihat bahwa memang ini saham blue chip, tapi kita lihat juga bagaimana valuasinya. Nanti kita akan lihat valuasinya seperti apa. Dengan net profit 14,98 triliun ya ini udah cocok bahwa ini disebut saham blue chip gitu. Nah, kita lihat valuasinya. PER-nya aja udah 11,86 kali. Nah, ini udah keluar dari saham kriteria saya, di mana PER-nya saya tertarik dengan PER yang nggak jauh dari 5. Ya 6, 4 seperti itulah.
Dengan PBV 1,42 kali ya ini juga termasuknya mahal karena udah lebih dari 1 kali. Tapi apa yang kita lihat bahwa secara profitabilitasnya memang ini bagus gitu. Perusahaan raksasa ini sudah pada setiap tahunnya dia memanfaatkan model awal, dia dapat 11,99%. Ya oke lah ya, misalnya dia modal awalnya 100 juta, ya dia dapat 11 juta lah ya. Sedangkan return asetnya 5,51%. Oke lah. Dan DER-nya juga bagus, dia di bawah 100%, yaitu 91,67%. Jadi apa yang saya bisa lihat bahwa dia juga setiap tahun bagi dividen, dan dividennya juga 2017 2 kali, setiap tahun 2 kali. Nah, kalau misalnya kalian dividen hunter atau kalian hanya memanfaatkan dividen, oke lah buat saham ini. Tapi untuk value-nya, harga saham yang terlalu cenderung naik kayak gitu ya harus mungkin 20 tahun atau 15 tahun gitu ya. Oke, gitu aja. Thanks for watching. Bye. Oh, lupa, kesimpulannya jadi evaluasi dari saham blue chip memang mahal-mahal banget. Jadi kalian harus harus berpikir, mempertimbangkan untuk membeli saham blue chip. Dia dikatakan blue chip karena dia memang sudah banyak market cap-nya. Dia dikatakan blue chip karena udah banyak peminatnya. Nah, kita cari bahwa saham-saham yang akan menjadi blue chip, nah itu yang kita cari di saham layer 2. Nanti saya akan bahas saham layer 2 itu apa. Thanks for watching, bye.